Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Onur Rahman dengan NIM 6211420074 dari Rombel 3B. Di sini saya akan menerangkan apa itu metode berpikir ilmiah dalam filsafat. Yang bisa dijelaskan dalam memahami suatu pengetahuan, pastinya diperlukan suatu pendekatan. Hal ini terkait jenis pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan rasional, melalui penalaran rasional, pengetahuan empiris, melalui pengalaman konkret, dan pengetahuan intuitif, melalui perasaan secara individu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah hasil satu manusia atas kerjasama antara subjek yang mengetahui dan objek yang diketahui. Pengetahuan bersifat dinamis, dalam artian terus-menerus berkembang menuju kesempurnaan. Perkembangan pengetahuan sangat dipengaruhi oleh ilmu di mana ilmu dibangun berdasarkan metode ilmiah yang bersifat objektif. Ada aturan atau prosedur eksplisit yang mengikat, bersifat empiris karena dapat dibuktikan, diketahui, dan diukur. Dapat menjelaskan dan memprediksi peristiwa dalam bidang ilmunya. Dalam ilmu filsafat juga mempunyai beberapa sarana berupa penunjang untuk berpikir ilmiah. Dalam hal ini memudahkan seorang filsuf untuk memecahkan suatu permasalahan. Dengan adanya berpikir ilmiah, ini pastinya banyak orang mudah untuk memecahkan masalah mereka. Berpikir secara ilmiah dalam filsafat juga mempunyai ciri khas tersendiri dalam memecahkan masalah. Jadi, apa rumusan masalah kita dalam makalah kita ini? Yang pertama itu, apa itu berpikir ilmiah dalam filsafat? Tujuan dari makalah ini yaitu makalah ini dibuat untuk memudahkan pembaca dengan memahami apa itu berpikir ilmiah dalam filsafat. Oke, kita masuk ke pembahasan dalam filsafat. Kita sering mengenal yang namanya berpikir ilmiah dan logis. Kedua hal ini sebenarnya mempunyai kesamaan yang mana kita menggunakan akal kita untuk berpikir lebih masuk akal dalam memecahkan suatu permasalahan. Dalam filsafat diperlukan latihan dan pembiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dengan bertahap dalam berpikir filsafat, sehingga dalam setiap pemikiran maupun permasalahan atau substansi akan mendapatkan pencermatan yang mendalam untuk mencapai kebenaran jawaban. Para filsuf punya ciri-ciri masing-masing. Seperti yang pertama, yaitu berpikir radikal. Dalam berpikir radikal, ini tidak terfokus pada fenomena tertentu, tidak berhenti pada suatu wujud realitas tertentu. Istilah berpikir radik diartikan berpikir secara mendalam untuk menemukan akar permasalahan. Hal ini sangat penting bagi filsuf karena melalui keradikalan berpikirnya akan mengorbankan semangat keinginan untuk menemukan akar dari kenyataan permasalahan tersebut. Yang kedua, mencari asas. Para filsuf akan mencari serta menemukan asas paling mendasar dari sebuah realitas. Banyak diantaranya mencari dengan mengamati subjek dan objek yang ada. Kemudian yang ketiga, yaitu memburu kebenaran. Kebenaran yang dimaksudkan atau dicari ini merupakan kebenaran yang sesungguhnya terhadap seluruh realitas maupun hal-hal yang dapat dipermasalahkan. Disimpulkan bahwa filsafat mengandung makna memburu kebenaran dalam terhadap suatu hal yang ingin dicari. Lalu yang keempat yaitu mencari kejelasan. Dalam mencari kejelasan ini haruslah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menghilangkan sesuatu yang samar, kabur, gelap, tabu, dan mengandung tanda tanya. Tanpa adanya sesuatu yang pasti, filsafat menjadi hal yang abstrak atau mistik. Kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu berpikir rasional. Berpikir rasional merupakan berpikir secara sistematis, kritis, dan logis dalam melakukan suatu hal. Pada dasarnya, dalam berpikir ilmiah, pada filsafat pastinya mempunyai saran dalam menggambarkan suatu hal. Dalam hakikatnya, manusia mempunyai hakikat untuk berpikir. Proses berpikir tersebut biasa digunakan untuk menghasilkan sebuah pengetahuan. Pengetahuan itu berfungsi untuk menjawab permasalahan yang ada dalam kehidupan manusia. Dengan adanya hal tersebut, dibutuhkan ilmu untuk menjawab kegelisahan yang terjadi pada kehidupan.
Yang pastinya filsafat merupakan ilmu yang pola pikirnya radikal, reflektif, dan asasi atas segala permasalahan yang berikatan dengan ilmu pengetahuan asas dan kaitannya dengan keseluruhan aspek kehidupan umat manusia. Sebagai sebuah disiplin ilmu, filsafat merupakan cabang dari ilmu yang mengkaji objek tersendiri, yaitu ilmu pengetahuan, yang mana berkaitan erat dengan penalaran. Dengan adanya kompetensi untuk menalar, manusia dapat mengembangkan sains yang menjadi rahasia kekuasaannya. Dalam berpikir ilmiah juga mempunyai yang namanya sarana untuk menunjang suatu hal. Sarana merupakan alat-alat yang digunakan dalam membantu kita menyelesaikan sesuatu. Alat-alat yang digunakan dalam sarana berpikir ilmiah adalah bahasa, matematika, dan statistika. Bahasa merupakan suatu komunikasi yang verbal. Matematika dapat menutup kekurangan yang terdapat dalam bahasa tersebut. Kelebihan dari matematika adalah dapat mengembangkan bahasa verbal secara kuantitatif. Kemudian yang terakhir yaitu statistika yang dapat diartikan sebagai kombinasi bilangan aljabar yang dapat menarik kesimpulan secara umum. Statistika mampu memberikan kemampuan hubungan dua faktor kebetulan atau tidak dalam empiris. Kesimpulannya yang dapat diambil yaitu dengan berpikir ilmiah kita bisa menjelaskan apa yang menjadi permasalahan kita. Tak hanya itu berpikir ilmiah hampir mempunyai kesamaan dengan berpikir secara logis atau masuk akal, serta dengan adanya saran dalam berpikir ilmiah memudahkan seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Harapan dari saya yaitu dengan adanya makalah ini, semoga bisa membantu memudahkan semua orang dalam semua permasalahan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.